Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 1 Islam Nusantara. Sebelum memulai pelajaran ini, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya silakan buka halaman 5. Buka Cakrawalamu. Masuknya Islam ke Nusantara. Secara garis besar, penyebaran Islam di Indonesia melalui 5 jalur. Yang pertama perdagangan, yang kedua perkawinan, yang ketiga pendidikan, yang keempat tasawuf, dan yang kelima kesenian. Yang pertama melalui perdagangan. Sejak abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi, pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India yang datang ke Indonesia telah ikut ambil bagian dalam kegiatan perdagangan. Pedagang muslim yang berdagang ke Indonesia makin lama makin banyak, sehingga membentuk pemukiman yang disebut pekojan, dan pekojan inilah mereka berinteraksi dan berasimilasi dengan warga lokal sembari menyebarkan agama Islam. Jadi mulai abad ke-7 sampai ke-16, pedagang Islam dari Arab tuh datang ke Indonesia. Karena banyak yang datang tuh sampai mengolah kayak kampung benar. Jadi berinteraksi dengan warga sekitar. Karena warga sekitar tuh merasa nyaman dengan pedagang Islam yang perilakunya baik gitu, keseharian, jadi bahannya tertarik. Lalu sedikit demi sedikit bahannya nih menyebarkan Islam kepada warga lokal. Yang kedua melalui perkawinan. Saudagar muslim yang masuk ke Indonesia banyak yang menikah dengan warga lokal. Sebelum perkawinan berlangsung, para wanita pribumi yang belum beragama Islam diminta mengucapkan syahadat, sehingga tanda menerima Islam sebagai agamanya. Melalui proses interaksi seperti inilah penduduk pribumi lambat laun mengenal nilai dan agama Islam. Jadi kan pedagang Islam tuh, jadi ada orang yang hendak lawan warga Indonesia. Karena orang Indonesia nih ketujuh jualan pedagang itu karena perbedaan agama, lalu binian ini disuruh mengucapkan kalimat syahadat, jadi di Islam ya. Karena kawinan ini jadi banyak pulang orang yang hidup di Indonesia nih yang beragama Islam. Jadi tersebar lebih luas lagi agama Islam di Indonesia. Melalui interaksi tersebut, pada gilirannya keluarga muslim itu berkembang menjadi perkampungan muslim. Jadi karena makin banyak tuh jadi kampung. Lebih luas lagi menjadi masyarakat muslim. Masyarakat muslim inilah yang kemudian hari berkembang menjadi kerajaan Islam. Jadi karena dari kampung, banyak kampung, jadi kayak pemerintahan. Karena raja itu pemerintahannya menjadi kerajaan Islam. Penyebaran yang ketiga melalui pendidikan. Penyebaran agama Islam melalui pendidikan dilakukan setelah terbentuknya masyarakat muslim pribumi. Pendidikan diselenggarakan oleh guru agama, kiai, serta ulama. Mereka memberikan pendidikan berawal dari rumah, masjid, serta musola. Jadi pendidikan melalui pendidikan tuh dari guru-guru agama, kiai, serta ulama. Mereka tuh mulai melakukan pendidikan tuh dari rumah, antar rumah, hanya masjid atau musola yang mulai kayak ceramah-ceramah gitu. Lambat laun setelah itu mereka mendirikan madrasah dan pondok pesantren untuk mendidik generasi muda yang tertarik menjadi peran santri. Dari musola tuh berkembang besar lagi menjadi mendirikan pendidikan kayak pesantren, pondok kayak gitu. Lalu sekolah kayak madrasah. Pesantren ini terbuka bagi siapapun dan dari daerah lain. Semakin terkenal kiai yang mengajar di sebuah pesantren itu,
Semakin besar pula pengaruh pesantren tersebut di tengah masyarakat. Setelah selesai mengikuti pendidikan, mereka kembali ke kampung halaman masing-masing. Nah, jadi beban anak-anak muda atau anak-anak yang disekolahkan ke pesantren itu imbah mengikuti pesantren, lulus di pesantren itu, nah boleh ke kampung lalu menyebarkan Islam di kampungnya. Ada pula yang pergi ke tempat-tempat lain. Di sana para santri berdakwah dan mengajarkan Islam. Ada juga itu yang merantau pulang. Nah, di rantauan yang itu ini menyebarkan Islam. Jadi Islam ini berkembang lagi melalui pendidikan. Aktivitas seperti inilah yang turut memperluas pengaruh Islam ke berbagai penjuru Indonesia. Jalur yang keempat melalui tasawuf. Cara penyebaran Islam yang lain adalah melalui tasawuf. Tasawuf adalah salah satu doktrin atau ajaran Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah, hubungan vertikal. Ajaran ini memudahkan orang yang telah mempunyai dasar ketahanan lain untuk mengerti dan menerima ajaran Islam. Ajaran tasawuf ini banyak dijumpai dalam cerita babat dan hikayat masyarakat setempat. Beberapa tokoh penyebar tasawuf yang terkenal adalah Syekh Hamzah Pansuri, Syekh Samsudin, Syekh Abdul Somad, dan Syekh Nuruddin Ar-Ranire. Penyebaran Islam yang kelima yaitu melalui kesenian. Penyebaran agama Islam di Indonesia terlihat pula dalam kesenian Islam, seperti peninggalan seni bangunan, seni pahat, seni musik, dan seni sastra. Hasil-hasil seni ini dapat pula dilihat pada bangunan masjid kuno di Aceh, Demak, Cirebon, dan Banten. Kesenian adalah salah satu unsur kebudayaan, sehingga kesenian mengambil peran penting dalam titik penyebaran Islam melalui budaya. Kayak seni melalui bangunan tuh, kayak masjid-masjid, nah ada ukiran-ukiran pahat yang mengambil kesenian dari kayak bahan Cina, dari bubuhan Buddha yang menggunakan seni. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau abad ke-1 Hijriah. Masuknya Islam ke Indonesia dan Arab melalui dua jalur, yaitu yang pertama jalur utara dengan rute Arab, Mekah dan Madinah, lalu Damaskus, Baghdad, Gujarat atau pantai barat India, Sri Lanka, lalu ke Indonesia. Yang kedua melalui jalur selatan dengan rute Arab, Mekah dan Madinah, lalu ke Yaman, lalu ke Gujarat atau pantai barat India, lalu ke Sri Lanka dan Indonesia. Masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia adalah peranan para pedagang, khususnya para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan Gujarat atau India. Mereka datang ke daerah-daerah di Indonesia untuk berdagang, sekaligus menyebarkan agama Islam. Dari interaksi yang terjadi antara para pedagang Muslim dengan penduduk setempat, agama Islam kemudian berkembang sampai berdirinya sebuah kerajaan. Nah, kayak tadi, jadi Islam tuh masuk ke Indonesia melalui perdagangan dulu. Nah, karena Nahdlatul Ulama menetap di Indonesia, banyak bergaul dengan warga setempat, lama-kelamaan lalu banyak agama Islam tuh tersebar sedikit-sedikit dulu. Dari habis tuh makin banyak jadi penduduk masyarakat, lalu karena jadi sampai menjadi kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Pada saat itu Pasai menjadi pusat perdagangan yang banyak disinggahi oleh para pedagang dari berbagai negara.
Nah, jadi kerajaan Samudra Pasai yang pertama sebagai kerajaan Islam di Indonesia dan sekaligus menjadi pusat perdagangan yang banyak disinggahi oleh para pedagang dari berbagai negara. Jadi kada tunggal dari Arab aja, termasuk para pedagang Islam dari Gujarat dan Persia. Demikian pula pedagang dari berbagai daerah di Indonesia, seperti para pedagang Jawa. Dari interaksi para pedagang Islam dengan orang Jawa, Islam juga berkembang di Pulau Jawa. Nah, jadi pedagang-pedagang ini banyak, ada tunggal dari luar negeri, ada juga kan pedagang dari Indonesia, tapi dari daerah lain, kayak daerah Jawa, daerah yang lain. Jadi antara pedagang Arab lawan pedagang Indonesia nih yang kada agama Islam berinteraksi terus. Jadi pedagang daerah dari Indonesia ini masuk Islam juga. Nah, dari ingin pedagang ini pulang menyebarkan pulang ke kampungnya, misalnya dari Jawa tadi berbalik ke kampung lalu menyebarkan Islam di Jawa pulang. Jadi agama Islam itu berkembang. Perkembangan Islam di Pulau Jawa terjadi sangat cepat seiring dengan semakin lemahnya kerajaan Majapahit. Komunitas Muslim di Jawa kemudian mendirikan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Nah, dari pedagang tadi berbalik ke Jawa, lalu berkembang sampai menjadi kerajaan lagi. Yang pertama di Jawa itu ya Kerajaan Demak. Dari perkembangan Kerajaan Demak tumbuh menjadi pusat penyebaran agama Islam ke berbagai daerah di Indonesia. Dari Kerajaan Demak itu pulang tersebar pulang agama Islam ini sampai ke seluruh Indonesia. Faktor yang menyebabkan Islam mudah diterima oleh rakyat Indonesia dan berkembang dengan cepat adalah yang pertama tuh syarat-syarat masuk Islam sangat mudah. Seseorang telah dianggap Islam bila ia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena nyaman pernah masuk Islam membaca 2 kalimat syahadat aja, jadi orang banyak yang kon masuk Islam. Amunnya kayak masuk agama yang lain tuh kan bisa ada upacara-upacara. Nah, jadi cara tuh. Jadi wajar Islam tuh cepat berkembang dan banyak yang mempati karena hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, ajaran Islam tidak mengenal adanya kasta dan menganggap semua manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah. Kemudian seseorang tidak ditentukan oleh kaya atau miskinnya, pangkat dan jabatannya, tetapi oleh nilai ketakwaannya kepada Allah. Nah, karena agama Islam ini memandang semua orang tuh sama rata, yang membedakan hanya ketakwaannya. Kadang memandang pernah miskin, kaya, jabatannya nampak, keturunannya tuh dari nampak, kada sama aja. Kada kayak agama yang lain, kada kayak agama yang sebelumnya misal yang memandang ada perbedaan kasta, misalnya yang miskin kada boleh kawin lawan orang kaya gitu. Adanya diskriminasi katanya. Karena datanglah agama Islam yang memandang semua orang tuh sama. Jadi boleh aja misalnya kawin atau bergaul antara si miskin lawan kaya. Kada ada jarak gitu nah. Wajar jadi Islam tuh banyak yang menganut. Yang ketiga, karena upacara-upacara keagamaan dalam Islam sangat sederhana dan tidak harus mengeluarkan banyak biaya. Nah, upacara-upacara keagamaan dalam Islam tuh kada banyak mengeluarkan duit, sangat sederhana. Kada banyak kayak agama yang lain tuh yang harus menyediakan ini, lalu banyak yang dikeluarkan. Orang tuh kan ngajin anggaplah miskin, jadi hendak berupacara tuh laleh amunnya agama yang lain. Karena agama Islam nyaman, lalu banyak orang yang masuk ke agama Islam. Yang keempat, agama Islam yang menyebar di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia, dan dalam menyebarkannya dilakukan dengan damai tanpa kekerasan. Nah, karena Islam nih disebarkan menyesuaikan dengan adat dan tradisi, jadi menyesuaikan kayak apa adat orang tuh. Nah, jadi kadang menentang adat orang tuh, dan
penyebarannya dilakukan dengan damai. Jadi disebarkan tuh dengan damai tanpa memaksa. Kada ada yang bila ikam kena aku apa kayak kada, secara damai aja. Yang kelima, sifat bangsa Indonesia yang ramah tamah memberi peluang untuk bergaul lebih erat dengan bangsa lain. Di dalam pergaulan yang erat itu kemudian terjadi saling mempengaruhi dan saling pengertian. Nah, karena bangsa Indonesia ini orangnya ramah, kon aja mudah bergaul dengan orang lain gitu. Jadi bangsa-bangsa Arab yang beragama Islam nyaman menyebarkan Islam. Faktor yang selanjutnya yaitu runtuhnya kerajaan Majapahit memperlancar penyebaran agama Islam. Nah, karena kerajaan Majapahit runtuh, jadi kada ada lagi tak kurang yang menghambat penyebaran agama Islam. Faktor-faktor tersebut didukung pula dengan semangat para penganut Islam untuk terus menyebarkan agama Islam yang dianutnya. Bagi penganut Islam, menyebarkan agama Islam adalah sebuah kewajiban. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Silahkan kalian membuat kelompok, diskusikan tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Nanti dipresentasikan masing-masing. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya tentang perkembangan Islam di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.